Bapak dan Ibu jangan pernah mau disetir oleh marketing konsultan atau mentor. Karena karakter Anda itu emang ya seperti itulah gitu. Jadi kalau mencari yang karakter mentor yang hampir sama dengan Anda. Jangan cari mentor yang emang nggak punya kerjaan gitu loh. Yang kerjanya cuma selling. Ya sakit kepala gitu loh. Selamat malam Bapak dan Ibu semuanya, sehat selalu ya. Saya Reza Aswin. Kita ketemu lagi di webinar Klinik Forex berjudul Metode Trading. Webinar ini disupport oleh Didimex. Sebelumnya tentunya kita harus masuk ke dalam disclaimer. Imperium Strategi dan Reza Aswin tidak pernah mengumpulkan dana untuk kepentingan trading atau investasi, sehingga semua yang mengatasnamakan Imperium dan Reza Aswin di media sosial atau di grup Telegram, WhatsApp, dan mereka mencoba untuk mengatakan bahwa silakan titip dana nanti bisa untung 10% sehari, 40% sebulan. Itu ada yang bohong, jangan pernah transfer ya, karena itu penipuan. Bapak dan Ibu, kita udah tahu yang namanya trading itu adalah yang paling banyak orang mengatakan ini paling mengasihkan gitu. Kenapa? Karena trading ini bisa di segala cuaca, bisa di segala keadaan. Mau lagi krisis, mau lagi ekonomi membaik, apapun itu, kita bisa trading. Tapi permasalahannya adalah, kalau trading di Forex, ini instrumen yang paling berbahaya di muka bumi. Sehingga Bapak dan Ibu, apabila masuk ke bisnis ini, ada baiknya belajar dulu. Jangan pernah Bapak dan Ibu langsung masuk ke bisnis ini tanpa adanya edukasi terlebih dahulu. Karena dengan kehebatan leverage, Bapak dan Ibu bisa berujung pada uang yang habis nantinya. Jadi, suka nggak suka, saya harus katakan bahwa Forex ini memang mudah, tapi ingat, tidak untuk semua orang. Dari data kita sudah tahu bahwa 90% orang di bisnis Forex ini rugi dan hanya 10% yang beruntung. Ini bisa beruntung atau memang mereka memang profesional karena sudah belajar dengan baik. Untuk itu, yuk Bapak dan Ibu, ada baiknya kita investasi leher ke atas dibandingkan harus selalu investasi leher ke bawah. Kalau kita bicara masalah metode trading, itu adalah suatu strategi yang dipergunakan oleh trader di dalam bisnis di pasar uang. Bapak dan Ibu, kalau kita bicara nih Pak Joshua, kalau kita ngomongin metode trading ini, ada banyak sekali sih sebenarnya metode trading gitu. Ini kalau misalnya kita bongkar semua gitu ya, alhamdulillah nanti kita ketemu sahur gitu. Betul Pak. Daripada kayak begitu, mendingan kita pilih aja yang biasanya banyak dipakai oleh trader atau investor. Yang paling pertama tentunya Pak Jo pasti kenal yang namanya metode scalping ya. Oh yes. Wah, itu udah paling diminati oleh para trader pemula. Padahal metode scalping ini hanya diperuntukkan untuk profesional, bukan untuk pemula. Kenapa? Karena ini membutuhkan suatu konsisten, disiplin, dan pengetahuan yang kuat. Jadi, scalping ini sebenarnya entry dan exit-nya itu dalam waktu yang sangat singkat. Time frame yang dipakai kecil banget, Pak. Orang yang sudah bisa scalping itu udah bisa mengendalikan resiko seminim mungkin. Misal, kalau trading itu, kalau loss hanya 1% misalnya. Tapi kalau untung 3%. Kalau rugi, katakanlah 20 pip. Tapi kalau untung 60-80 pip. Kira-kira seperti itu. Masalahnya, scalping ini itu biasanya diperkenalkan oleh para marketing, konsultan, mentor. Itu kepada pemula. Dan ini menurut saya ini bahaya banget, Pak. Karena begini Pak Joshua, kebanyakan ya dari orang-orang yang scalping, kalau untung dikit itu dicopot, itu udah bener Pak. Tapi pada saat rugi,
dikit nggak mau dicopot, rugi banyak juga nggak mau dicopot. Jadi judulnya tadinya scalping, akhirnya jadi long term, jadi panjang. Coba kita lihat, ada suatu bisnis yang kalau untung dikit-dikit, kalau rugi banyak-banyak. Pernah nggak bertahan? Nggak pernah bertahan, Bang. Dan ini selalu dilakukan. Dan selalu ini diajarkan. Gitu. Nggak tahu gimana ceritanya mereka bisa ngajarin ini kepada para pemula. Kalau dapat dikit-dikit. Gitu. Dan biasanya scalping ini menggunakan volume yang besar sekali. Kalau untung memang besar, Pak. Karena kan sekali masuk besar volumenya. Lotnya besar, betul ya? Tapi begitu giliran ketarik, Pak, nggak bakal di cut loss itu. Yang ada bukan di cut loss, Pak, tapi di top up. Pengetahuan yang kurang, ada baiknya Bapak dan Ibu jangan pernah gunakan metode ini. Metode ini khusus untuk profesional. Jadi kalau day trading itu apa, Jo? Entry sama exit itu biasanya 1 hari. Selesai, udah. Nah, ini biasanya orang menggunakan TP sama menggunakan SL. Dah, nanti dilihat. Dalam 1 hari kena SL apa kena TP. Udah selesai gitu aja, Pak. Masalah risk and reward-nya atur-atur aja lah. 1/2, 1/3, 1/8, terserah. 1/1 juga nggak apa-apa. Nggak masalah kok 1/1. Kalau 10 kali trading, 7 kali profit, 3 kali loss. Kalau 1/1 kan masih untung 4 ya, Pak? Yes. Nggak masalah. Yang jadi masalah adalah dari 10 kali trading, 7 kali profit, 3 kali loss. Yang 7 kali profit ini, profitnya cuma $10. Kali 7, 70. Yang 3 ini, sekali loss itu $100. 300 itu pasti tekor lah. Pada saat kita menggunakan metode, kan kita juga harus menggunakan analisa, betul ya, Pak ya? Iya, harus. Nah, baru. Jadi, sebelum kita trading nih, kita harus tentuin dulu kita menggunakan metode apa nih. Kita mau scalping, mau swing, mau day trade atau apa gitu. Jangan kita trading nih diubah-ubah gitu. Kalau diubah-ubah itu pasti sakit kepala itu. Isinya pasti cut loss semuanya. Bisanya bagaimana kita tahu karakter kita gimana. Kalau kita emang orangnya sibuk, banyak pekerjaan, ya harusnya pakainya yang agak panjang, nggak bisa yang scalping. Kadang-kadang kan banyak orang mau marketing, konsultan, atau siapapun mengajarkan investor atau membernya itu memaksakan gitu ya, harus menggunakan yang dia punya, kebanyakan scalping gitu. Saya kadang-kadang bingung nih, Pak Jo. Ini kadang-kadang konsultan atau mentor ini ngajarin scalping itu emang dia jago scalping apa emang dia IB kali ya? Kalau udah in out kan dia dapat banyak ya. Iya. Itu kan tampilnya mindahin duitnya klien ke ruang IB kan. Bapak dan Ibu jangan pernah mau disetir oleh marketing konsultan atau mentor. Karena karakter Anda itu emang ya seperti itulah gitu. Jadi kalau mencari yang karakter mentor yang hampir sama dengan Anda. Jangan cari mentor yang emang nggak punya kerjaan gitu loh. Yang kerjanya cuma selling. Ya sakit kepala gitu loh. Kenapa? Karena kita baru entry dia udah exit ya. Iya. Ya dia kan nggak ada kerjaan, kerjanya cuma begitu doang. Harus sama gitu ya, harus sama yang punya karakter yang sama gitu. Nah, biasanya dari metode-metode tersebut setelah kita tentukan misalnya apa position trading, nah setelah itu baru gunakannya analisanya apa, baru masuk. Misalnya gunakan fundamental. Karena fundamental itu apa sih sebenarnya? Menganalisa harga ke depan, tapi base-nya itu datanya itu data ekonomi, geopolitik, dan apapun gitu. Dan bedanya dengan teknikal apa? Sama untuk memprediksi harga ke depannya, tapi base datanya itu berbeda. Dia source datanya itu hanya volume sama harga. Dia berbicara masalah sejarah di belakang. Artinya apa? Apabila ada suatu pergerakan yang belum pernah terjadi,
di sebelah kirinya yang nggak bisa dianalisa, Pak. Iya dong, nggak bisa dianalisa, Pak. Kan belum pernah terjadi grafiknya, gimana kita menganalisa gitu. Dua perbedaan inilah sebenarnya yang harus dijadikan satu, bukannya fundamental lebih hebat daripada teknikal gitu loh. Itu sama juga Pak Joshua kepingin naro apa Pak? Foto di dinding gitu ya. Oke. Ambil paku. Terus habis itu ambil apa Pak? Martel. Ya, Bapak ngambil gergaji, kan nggak nyambung ya. Walaupun itu sama-sama perkakas gitu loh. Jadi kalau menurut saya nggak usah diributin kedua analisa fundamental dan teknikal. Kalau masih ada yang ngeributin, mungkin kastanya belum terlalu tinggi gitu. Mungkin tidurnya kurang miring, kopinya kurang kental, tapi yang jelas bahwa dua itu memang harus melengkapi. Yes. Fundamental itu tugasnya hanya untuk memelihara apa yang sedang trending saat ini. Dan itu semua ada di dalam berita. Kan kadang-kadang kita suka aneh gitu loh, Pak. Menentukan pair apa yang akan ditradingkan, lihat susunan candle-nya. Kan stres ya. Enggak lah gitu loh. Yang lagi rame apa gitu. Karena kalau Pak Joshua, kalau trading itu kan dagang, betul nggak Pak Jo? Betul, Pak. Betul. Saya mau tanya, Pak Jo, sekarang kan kayaknya pandemi udah Lewat. mulai apa ya, mulai membaik, vaksin udah bagus segala macamnya. Oke. Terus sudah mulai orang boleh pakai masker, boleh pakai enggak masuk ke mall gitu ya. Ya. Ya kecuali pesawat terbang lah, harus pakai masker terus atau di transportasi umum. Nggak pernah ada analisa terbaik. Oh. Yang terbaik adalah kita nganalisa sendiri. Jangan pernah percaya sama daily signal. Sehebat apapun mereka bikin daily signal, ada laporannya dan segala macamnya. Percaya sama saya. Pada saat Anda jalanin, itu yang bikin daily signal mah udah nggak ada dosa, Pak. Beneran. Nah kalau misalnya kena stop loss, emang yang kehilangan duit siapa, Pak? Yang ngikutin, Pak. Yang ngikutin. Yang bikin daily signal mah dapat duit, Pak. Betul. Kenapa kita nggak bikin daily signal sendiri? Kenapa kita nggak membuat suatu analisa sendiri? Kalau kita salah menganalisa, kita tinggal berikutnya memperbaiki. Jangan menganalisa dengan cara yang sama. Jadi pada saat kita loss, kita akan jauh lebih pintar. Jangan kita udah loss, besoknya ngikutin dia loss lagi, kapan pinternya? Ngikutin orang lagi, kapan pinter? Karena ketergantungan itu nggak baik. Mau beli signal kayak, mau nanya orang, tuh orang nggak bakal hidup 100 tahun gitu. Kalau udah 100 tahun juga saya juga malas, Pak. Pasti signalnya kagak bener. Udah lupa. Pikun. Gue aja kadang-kadang lupa, Pak. Kadang-kadang bisa bikin analisa nih, bikin analisa. Nggak taunya grafiknya belum diganti, ya kan masih Euro USD. Gue yang gue bahas, gue kan setengah mati, gue diklaim ya kan. Itu belum 100 tahun loh umur saya, Pak. Jadi Bapak dan Ibu jangan pernah percaya gitu sama siapapun. Percaya aja sama diri sendiri. Kenapa? Karena setiap orang tuh pasti punya rezeki masing-masing kok. Nah, kalau ditanya, Riz, kamu pakai metodenya apa? Oh, kalau saya sih pakai swing trading. Swing trading artinya kalau kita punya suatu hitungan money management yang ketat banget, kita gunakan fundamental untuk menentukan pair apa dan arahnya kemana, baru entry exit-nya kita gunakan technical. Dari situ kita bisa baca sentimennya lagi mau kemana. Dan hasilnya ya nggak terlalu banyak. Ngapain juga sih banyak-banyak gitu loh, Pak Jo. Profitnya banyak-banyak. Profit sampai berapa? 30%, 40%. Pret lah kalau menurut saya. Bukannya saya nggak bilang Anda hebat, iya gitu. Tapi coba deh, aset manajemen sekelas BlackRock aja cuma 58% setahun, Pak. Setahun 58%. Kalau kita dapat 5%, Pak, itu kita 1 tahun, itu kita dapat 60%. Di atasnya BlackRock loh. Dan tiba-tiba ada yang aku 25% 1 bulannya. Kali 12 udah berapa? Harusnya kenapa masih jadi trader? Harusnya udah direkrut sama Warren Buffett kali ya. Masalahnya berani nggak pakai duit gede? Berani nggak mengelola uang yang lebih besar? Kalau cuma mengelola uang 1.000, 2.000 sih so ya Pak ya. Habis juga gampang kali nyarinya. Kalau pakai uangnya udah 300.000 US dollar, metode itu bisa berjalan. Kira-kira seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu pada saat kita memang
butuh uang yang banyak sebenarnya. Jangan volumenya dinaikkan, jangan persentase profitnya dinaikkan, karena naikin profit itu sama juga naikin resiko, benar nggak Pak? Betul banget, Pak. Setiap aja profit 10%, itu resiko kerugiannya, loss-nya itu bisa 20-30% loh Pak. Bisa 2 kali lipatnya atau 3 kali lipatnya. Makanya orang yang punya uang banyak nggak pernah percaya kalau 1 bulan ada orang bisa trading gede, dia bilang, itu mah tinggal tunggu aja, ntar juga mati.